mauludan terus kemudian dihentikan, atau ada orang ustadz dari mana gitu terus digerebek oleh organisasi paramiliter tertentu karena nggak sefaham atau nggak seakidah kayak gitu. Saya termasuk menyayangkan keresahan itu. Saya cuma menyayangkan aja. Tapi untuk berdialog dengan orang-orang seperti itu kan perlu waktu. Karena mereka itu miskin literasi kan. Kasih duit kan milih. Maka sekarang ideologi apapun itu kalah dengan ideologi baru namanya Wani Piro. Dan jangan pernah menjadi pelacur intelektual. Nah, prostitusi intelektual itu jangan. Sekuat ahli saja itu dimusuhi dan dibunuh kok. Apalagi cuma ketua presiden PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan guru kita, Gurunda Ustadzuna Habibuna, tadi adalah Habib juga. Kan dilacak Ustadz Dr. Muhsin Haryanto. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Selamat ya, kita kemarin ujian bareng akhirnya akhirnya menyelesaikan studi S3-nya dengan lika-likunya. Paling banyak memberikan support dan memberikan gagasan Yuli Qadir itu. Pertarungan pemikirannya tajam dengan saya. Gitu ya. Pembimbing dengan mahasiswanya. Mantan pembimbing. Iya. Sekarang jadi mahasiswa. Yang saya respect dengan dia bisa menyepakati saya ketika berbeda pendapat. Ketika saya punya argumen yang dia sendiri mengakui itu bisa diakui. Artinya setuju dalam perbedaan. Lolos saya. Gitu. Dan dia banyak belajar dari saya juga tentang bagaimana tidak terlalu banyak ke kiri, tapi sedikit ke tengah. Akhirnya nulis bersama-sama. Perspektif saya masuk. Dikoreksi sama dia, gagasan dia saya review. Akhirnya jadi makalah, setelah jadi makalah dikembangkan jadi tulisan di jurnal. Jadi artikel. Akhirnya di artikel kirimkan sama-sama. Ternyata yang masuk duluan yang gagasan saya dua-duanya. Yang topik apa itu? Ya, yang Sifin itu. Oh, yang perang dua-duanya pure dari saya, tapi ya. di review sama Yuli Qadir. Okay. Yang dua itu dari Yuli Qadir yang review saya. Tapi Yuli Qadir mengatakan karena urusan ini urusan kepentingan Pak Muhsin, saya di nomor 2 kan aja namanya. Tidak mau di nomor 1. Tapi kolaborasi. Nama Hilman harus dihapus. Karena Hilman itu cuma mengawali aja. Mengawali dulu. Mengawali gagasan. Nanti kita ngobrol lagi yang tentang ini. Tapi sebelumnya kita pengen mengenal dulu Ustadz Muhsin. Kalau Ustadz Muhsin itu lahir di Kauman, Jogja. Di Kauman, Yogyakarta. Nah, gambarannya gimana waktu masih kecil? Karena kan kalau mengutip istilah yang berkembang kemarin itu kan termasuk sebagai keluarga Quraisy gitu ya. Saya memang orang Kauman asli. Orang Kauman asli. Kakek saya itu Kiai Bashir. Kiai Bashir. Yang dulu pulang dari Tebu Ireng. Itu ketemu pengajiannya Kiai Dahlan terhiran-hiran. Akhirnya pulang ke Tebu Ireng tanya sama gurunya. Kiai Hasyim Asy'ari, itu muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Teman sekelasnya. Teman sekelasnya bapaknya Gus Dur. Wahid Hasyim. Yang Wahid Hasyim, teman sekelasnya Wahid Hasyim. Ya, di Tebu Ireng dan di Termas. Di Termas Pacitan. Ke Makkah juga sama-sama. Akhirnya pulang bertaunalan dengan Kiai Dahlan dan murid-muridnya. Akhirnya kira-kira tahun 20-an itu diajak merintis berdirinya Majelis Tarjih. Oh, Kiai Bashir itu merintis bersama Kiai Dahlan orang untuk pertama yang direkrut oleh Kiai Wardan itu menjadi anggota Majelis Tarjih. Jadi As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Muhammadiyah pada saat itu. Spesialisasi kakek saya itu tafsir. Memang di tafsir ya. Ngajar tafsir di mana-mana. Nah, masih ketemu sama kakek, masih belajar. Saya itu diasuh oleh kakek sejak kecil karena begitu saya lahir, saya diambil oleh kakek karena kakek saya itu bercerai dengan istri yang kedua dan punya istri yang ketiga. Kakek saya itu beristri 3 kali. Istri pertama itu melahirkan Ahmad Azhar beserta 3 orang adik termasuk ibu saya. Ketika punya anak yang keempat bercerai, kemudian nikah dengan orang Banjarnegara punya anak 2. Kemudian bercerai,
kemudian nikah dengan orang Kuncen. Nah, itu istrinya itu kakak dari Mbah Dakir, sate itu, sate Mbah Dakir itu. Sate Mbah Dakir itu. Kalau tahu misbah, itu namanya Mbah pucunya Mbah Dakir. Di masa-masa awal itu Pak Muhsin, yang dipelajari interaksi dengan kakek itu gimana? Dari sisi belajar agamanya ngaji. Apa gitu? Sering ngaji ya? Ngaji Quran. Itu ala tebu ireng kah atau ala sudah mulai tradisional aja, dari kaidah Baghdadiyah, kemudian belajar tajwid, kemudian menghafal Quran. Tapi saya termasuk orang yang tidak tekun menghafal. Kakek saya hafid. Hafid Quran. Dan imam tetap Masjid Besar Kauman. Yang setiap jamaah saya diajak, utamanya sholat subuh. Saya itu satu-satunya anak yang paling rajin di Masjid Besar karena ikut kakek. Jadi kalau sholat subuh itu yang pasti ada saya, karena saya di belakang kakek saya. Ngintil kakek gitu ya. Kalau saya tidak bangun subuh, itu diguyur air oleh kakek saya. Pasti sholat subuh. Itu masa-masa kecil lah ya, belajar Quran, hadis segala macam. Kalau mulai mengenal ilmu-ilmu dasar keislaman gitu tuh di mana? Waktu sekolah dikirim ke muallimin. Tapi waktu itu kan belum di asrama. Saya asrama kelas 5. Jadi saya pulang ke Kauman, kadang-kadang ke Ngaji Surian punya bapak ibu di sana karena ada adik saya lebih banyak tidur di Kauman. Nah, tetapi dalam hal yang terkait dengan soal agama, saya memiliki kelebihan karena kayak saya itu kayak kiai dan guru ngaji, sehingga wawasan keagamaan saya itu dibandingkan teman-teman saya di muallimin itu lebih unggul. Sehingga saya merasa bahwa di muallimin itu tidak mendapatkan banyak hal yang terkait dengan pemahaman agama karena yang baru sangat elementer. Karena pengulangan dari pengajian yang ada di Kauman gitu. Dan ya. saya belajar bahasa Arab pada Kiai Bagir Soleh, bapaknya Pak Rosil. Bapaknya Pak Rosil itu di Kauman juga. Di Kauman juga. Sudah ada pengajaran bahasa Arab juga di lingkungan situ. Di rumahnya malah. Rumahnya setiap sore habis asar sampai maghrib. Diajar dari mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, sampai baca kitab, sampai diuji untuk baca buku yang sifatnya itu ringan sampai berat. Yang terakhir itu diajak baca buku yang tipis-tipis itu. Alfu Lailah Walailah. Alfu Lailah Walailah. 1001 malam. Jadi minta membaca dan suruh menerangkan isinya apa. Wah, tingkat tinggi itu sastra soalnya kan. Saya pertama kali bingung karena apa itu bahasa sastra. Bahasa sastra. Sehingga saya pernah menerjemahkan karya sastra Alman Paluti itu. Majliyata fil Islam. Saya pernah menerjemahkan itu ketika di IAIN. Saya terjemahkan itu. Dan masuk Surah Muhammadiyah waktu itu. La hamajiyata fil Islam dengan saya apa itu la hamajiyata fil Islam? La hamajiyata fil Islam. Tidak ada kekerasan dalam Islam. Tidak ada kekerasan dalam Islam. Alman Paluti dari Mesir. Iya. Yang saya mulai mengenal tulisan-tulisan Amir Syakib Arsalan. Gitu. Tulisan-tulisan pembaruan lah ya. Mulai kenal. Oh ya. Lima ada takhoril muslimun, walima ada taqaddama ghairuhum. Saya mulai mengenal itu. Di ketika anak-anak sebaya saya belum tertarik untuk membaca itu, dan saya diam-diam baca pakai silent operation pokoknya. Ya. Nah, pertemuan Ustadz Muhsin dengan literatur seperti itu atau tiba-tiba itu dari mana itu? Tiba-tiba aja dapat, karena simbah saya itu juga mengoleksi itu. Seleksi tulisan-tulisan seperti itu dan jarang dibaca karena dia lebih banyak membaca kitab tafsir. Sementara Pak Ahmad Azhar itu kan berada di Mesir waktu itu. Pak Ahmad Azhar studinya di Mesir. Dan buku-bukunya yang kemudian dikirim ke Indonesia kan buku-buku yang tidak terbaca oleh siapapun kecuali saya yang iseng-iseng membaca. Oke. Tapi saya tidak pernah ngobrol-ngomong sama siapa-siapa. Makanya ketika saya kuliah di Fakultas Syariah IAIN di tes bahasa Arab, saya lolos. Saya bisa baca. Makanya ketika ujian akhir, yang uji Pak Asmuni, saya suruh baca kitab, sekali lulus. Lancar, langsung lulus. Jauh lebih bagus dari Minhaji saya.
Dari Pak Dari Amin Haji. Lebih pintar saya kalau bahasa Arab lawan dia. Saya langsung puji, Muhsin, kamu orang Muhammadiyah, iya. Kok bisa baca kitab? Rumahnya mana? Kauman mana? Dekat musola Aisyah. Sebelah mananya? Sebelah selatannya. Sama Kiai Basir, saya cucunya Pak. Lu, pantas. Iya. Karena Pak Asmuni muridnya Mbah saya, sering ngaji di situ. Pak Parmawi, Pak Ismail Taib itu muridnya Mbah saya. Sering ngaji di situ. Tapi minat awal Pak Muhsin itu selain tadi belajar bahasa Arab di rumah tadi itu, memang juga ada minat ke sastra awalnya? Tidak. Itu mengalir aja. Mengalir aja ya. Saya lebih banyak ke dakwah saya. Ke dakwah ya. Dakwah. Cuma karena waktu saya itu lulus dari Mu'alimin, saya tidak punya peluang lain kecuali masuk ke IAIN. Karena ijazah saya dari Mu'alimin ini kan bukan ijazah yang diakui oleh negara. Oh, belum diakui negara waktu itu. Saya satu-satunya tahun berapa itu negeri. Saya lulus tahun 77. Oh, 77-an ya. Ya, akhirnya saya 78 jadi mahasiswa IAIN, Fakultas Syariah. Kelompok D ini untuk kelompok anak pesantren. Oh, kelompok D itu kelompok pesantren. A, B, C, D itu saya D, kelompok anak pesantren. Nah, tesnya sama anak Tobireng, sama anak Gontor segala itu. Itu yang diterima. Itu 25 orang waktu itu pertama. Saya termasuk yang lolos. 25 di antara anak pesantren ini. Saya kaget juga itu. Kok terpilih itu? Saya itu satu di antara sekian banyak orang yang terpilih di 25 terbaik untuk masuk ke kelas D. Kelas D itu kelasnya anak kelas khususnya lah, kelas anak pesantren. Kelasnya anak pesantren. Gitu. Saya kaget juga pesantren. Cuma ketika saya harus ngomong bahasa Arab, saya kalah. Karena saya tidak dilatih untuk bicara. Oh iya, ya kayak pesantren-pesantren tradisional pada umumnya kan nggak bisa dasarnya nggak. Kayak anak Gontor kalau ngomong pinter-pinter. Kalau baca kitab tidak semuanya. Nggak bisa. Tidak semuanya. Nggak semuanya fasih. Yang tertantang kemudian saya tidak bisa bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris. Dan saya belajar Inggris sama orang namanya Pak Mulyono. Pak Mulyono itu di Fatihan punya kursus namanya PEC, Practical English Course. Siswanya cuma 5 orang. Saya diajar oleh dia dan saya mengerti bahasa Inggris dari Pak Mulyono itu. Pak Mulyono itu. Itu sia-sia. Pak Mulyono itu guide ya. Oh, tour guide. Lulusan ABA, Akademi Bahasa Inggris, punya lembaga kursus. Namanya PEC, Practical English Course. Kemudian mendirikan AKBI, Akademi Bahasa Inggris. Tapi saya sudah tidak masuk situ. Dan ketika itu saya menjadi itu juara. Masa-masa kuliah Pak Muhsin? Masa kuliah. Saya juara bahasa Inggris di IAIN. Nilai saya terbaik ke 99. Hebat. Yang menyalami saya itu Pak Yusron Asrofi. Tahu Pak Yusron Asrofi? Itu saya akhirnya kuliah gratis. Di IAIN itu? Ya, karena bahasa Inggris itu? Bahasa Inggris saya juara nomor 1. Oke. Mengalahkan anak Gontor. Nomor 2 96. Saya terbaik. Tapi tidak saya kembangkan. Tapi selama pergaulan di kelas lah atau interaksi di kelas dengan anak pesantren, dengan lain dengan anak-anak Gontor itu nggak ada masalah ya. Saya tidak bisa lancar berbahasa Arab seperti orang Gontor, tapi bisa. Dan kalau bahasa Inggris saya pernah jadi guide 6 bulan. Oh iya? Ya, guide turis di Malioboro 6 bulan ya. Saya masih bisa ngomong harian, daily conversation saya bisa. Daily conversation ya. Untuk ngomong say hello sampai say goodbye lancar saya dulu. Lama sudah lama nggak bisa. Ya akhirnya untuk mengenang kembali masa-masa itu lama. Tapi kalau sudah spontan ketemu orang bule gitu, itu terkenang juga. Saya slang bisa. Bisa ya. I wanna go. I wanna go. Apalagi memang ya Pak Muhsin public speakingnya kan juga bagus gitu. Enggak. Bagus lah. Iya. Saya itu bisa ngomong aja cuma saya pede itu kan karena di hadapan orang yang tidak pinter. Kalau di hadapan Pak Asifa saya nggak pede. Saya nggak pede. Oke, sekarang ini kan tadi ke dakwah itu punya passion di dakwah, tapi milihnya syariah. Tapi selama kuliah itu juga sudah mulai untuk ceramah di sana sini. Saya itu guru ngaji anak-anak dulu. Saya pinter cerita. Nah itu kan. Saya itu punya keterampilan mendongeng saya. Oke. Jadi kalau suruh dongeng di hadapan anak-anak di tarawehan itu saya piawai. Bercerita tentang sesuatu yang tidak ada ceritanya dari awal, saya bisa berimajinasi. Jadi mengarang cerita saya bisa. Bisa ya? Bisa. Dan saya pernah mencoba berimajinasi menulis di Surah Muhammadiyah itu 22 menit.
Nulis. Pernah nulis. Sekali Iya, duduk sekali begitu. duduk 22 menit jadi satu tulisan pernah saya. Oh, Di hadapan Mustafa W. Hashim. Saya punya kenangan dengan seorang tukang sampah namanya Mas Tuli. Nah, itu saya tulis itu belajar pada Mas Tuli. Itu jadi artikel dan diedit oleh Mustafa W. Hashim jadi tulisan. Nah, dan saya dulu membantu seorang Muhammadiyah nulis features. Oh, dan feature gitu. Orang yang pertama kali saya wawancari dan menjadi tulisan hebat dan dipuji oleh Mustafa Hashim itu adalah tulisan feature saya tentang istri saya, tentang yang muda dan yang prestasi. Itu yang sekarang jadi istri saya itu. Oh, yang muda dan yang berprestasi. Dulu sih ya, dia orang walimat, juara, kalau juara walimat juara 1 dan pinter anaknya. Nah, saya wawancari dia jadi tulisan. Sudah jadi istri waktu itu? Belum, saya berpikir aja enggak. Tapi anak itu pinter dan sopan. Saya wawancarai jadi tulisan. Yang muda, yang berprestasi. Jadi tulisan di seorang Muhammadiyah. Ada fotonya. Tulisnya Mohsen Haryanto. Bisa jadi dan tips ketika saya melamar, saya menulis dengan satu kata. Akhirnya kau jadi istriku. Cara pendekatan untuk calon istri itu bisa nulis tentang dia aja dulu gitu ya. Tapi saya dulu gak punya target itu. Gitu. Mengalir aja. Semua natural aja. Natural aja ya. Makanya kalau dihitung tulisan saya dari sejak saya itu mualimin sampai sekarang ya 1000 tulisan lebih. Nah itu masa-masa belajar nulis juga itu saya juga otomatis dulu. Begitu saja? Saya nulis puisi dulu. Saya itu dulu muridnya M. Hairul Najib. Di Insani. Di mana? Di Insani. Insani itu Mas surat kabar masa kini. Teman saya itu Mustafa Hashim, Buldanul Khuri. Oh, Buldanul Khuri. Ya, itu teman-teman saya itu. Ya. Ahmad Tun Yosi Arfanda itu Ahmad Tun Yosi Arfanda Republika. Ya, itu teman saya itu. Dan saya menulis puisi. Ada kumpulan puisi saya di sebuah notes yang hilang. Wah, sayang itu. Salah satu puisi saya yang sekarang masih saya kenang itu Aku dalam 1000 andai kata. Yang mana itu? Saya berandai-andai untuk menjadi orang hebat. Nah, tapi ternyata saya gak punya modal untuk menjadi hebat. Modal saya itu terlalu kecil untuk menjadi orang hebat. Tapi saya yakin bahwa satu saat saya bisa. Saya itu setiap PR mengaji saya selalu datang mendengarkan. Saya mengagumi beliau. Akhirnya saya jadi muridnya di Mualimin dan saya mengikuti banyak dakwah dia dan seringkali diajak oleh Pak HR. Saya katakan kalau saya jadi dai saya ingin seperti Pak HR. Dan saya menjadi muridnya Pak Syafi'i Ma'arif di Mualimin. Saya pengen pinter seperti Pak Syafi'i, kritis dan berani berbeda pendapat. Itu guru saya. Dan waktu kelas 5 dia ngajar bahasa Inggris, saya disuruh menerjemahkan artikel bahasa Inggris dalam koran Indonesian Observer. Saya terjemahkan dan diberi nilai 100. Oleh Pak Syafi'i. Excellent. Musin, excellent. Makanya Pak Syafi'i sampai tua masih ingat saya. Nah, gitu tapi saya belajar nulis lebih serius itu sama Pak Kunto Wijoyo. Ketemu di mana sama Pak Kunto? Sering ke rumah saya. Saya dulu direkrut di PPSK bersama Pak Said Hulili. Dan saya itu redaktur jurnal inovasi. Oh, di inovasi juga. Iya, inovasi teman UMJ, saya, teman saya Pak Said LP2M, LP3M. Sama Gatot Supangkat juga itu. Dan saya itu redaktur khusus resensi. Oh, untuk resensi. Resensi saya redaktur. Kalau tidak ada tulisan saya yang resensi. Oke. Resensi buku. Nah, itu redakturnya saya. Nah, itu yang mengejaga saya. Ya memang dibesarkan oleh orang-orang besar. Maksudnya dididik oleh orang-orang besar. Makanya Bu Kunto itu sama saya dekat sekali kemarin hadir. Itu. Karena saya itu menganggap Pak Kunto itu guru saya. Dan meyakinkan saya bisa menggagas sesuatu asal saya berani berbeda pendapat. Dan ketika mau jadi intelektual harus berani miskin. Karena apa? Kita harus punya idealisme. Dan jangan pernah menjadi pelacur intelektual. Nah, prostitusi intelektual itu jangan. Apa itu maksudnya? Pelacur melacurkan diri menjadi seorang yang mengatakan baik itu harus baik dan benar itu benar. Jangan sampai sebaliknya karena ada sesuatu yang kita terima. Ada kepentingan dibayar untuk mengatakan pesanan. Jangan pernah jadi intelektual partisan. Kalau jadi intelektual partisan nanti kita akan susah untuk berpikir jernih sehingga kejujuran kita hilang. Iya itu tadi oleh sastrawan Ahmad Yuni Arfanda, terus kemudian MH itu guru saya dulu. Kunto Wijoyo, oleh para kiai Bashir gitu, terus kemudian sampai Pak Syafi'i Ma'arif.
Modalnya lebih dari cukup, Ustadz. Dan memang sudah jadi orang besar. Saya tidak senang dengan publisitas saya banyak di luar, banyak. Tapi kan Ustadz Muhsin itu punya energi, ya, artinya tadi public speakingnya, storytellingnya bagus. Tapi pada sisi yang sama, dan ini jarang dimiliki, kemampuan nulis mengalirnya juga bagus. Itu proses belajarnya mengalir begitu saja atau gimana? Natural semua. Dan setiap orang yang memberikan penilaian terhadap saya tentang buruknya tulisan saya, nggak saya gubris. Yang penting saya menulis. Menulis ya. Makanya begitu ada Facebook, saya nulis di Facebook. Sehingga saya bebas menulis dengan gagasan saya, kecil-kecilan dan tidak perlu alergi dengan kritik. Wah, gitu aja. Dan bisa berbeda pendapat di situ. Nah, di SM sampai hari ini saya masih jadi penulis tetap kan. Sampai periodenya Pak Haidar masih mau menggunakan saya. Ya, meskipun penjaga gawang saya itu, yang bina akhlak itu, selalu saya Muhsin, deadline-nya besok bisa nggak? Insya Allah. Malam-malam di WA, deadline-nya besok Insya Allah, tulis saya. Sebelum subuh. Waktu-waktu apa biasanya nulisnya? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya. Dan perlu berapa? Nggak sampai 2 jam selesai tulisan. Menggagas gitu, imajinasi, baca-baca sedikit, kembangkan tadi. Jadi gitu ya. Luar biasa. Dan kemudian jadi tulisan seperti ini. Nah, ini yang kemudian menjadi apa itu namanya 3 buku tebal-tebal ini. Rata-rata berapa? Ya, 300-an, 350-an halaman dan ada 3 buku. Nah, ini masuk ke buku lah. Islam yang ramah, mudah, dan indah. Itu respon aja sebenarnya. Apa itu? Respon terhadap apa ini? Respon terhadap Islamisme yang mengarah pada kekerasan. Islam itu menjadi tidak ramah, menakutkan. Islam itu menjadi sulit difahami dan sulit diamalkan. Islam itu menjadi tidak indah. Ya. Kalau saya katakan wasah, jorok. Seolah-olah Islam itu tidak mengenal keindahan, padahal ada nilai estetik yang dikenalkan. Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Itu yang selalu saya katakan. Kenapa kita tidak bisa mempercantik sesuatu dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, termasuk dengan kata-kata. Dan selalu saya katakan, see the world in the nicest way. Katakan yang terburuk sekalipun dengan kata-kata yang semanis-manisnya. Yang semanis-manisnya. Seburuk apapun, apa yang menjadi gagasan kita harus katakan dengan kata-kata yang membuat orang itu menerima karena terasa indah. Sepahit apapun jamu bisa diminum. Karena apa? Menyembuhkan penyakit. Artinya apa? Itu jamu itu kan obat. Jangan pernah kita alergi dengan jamu. Makanya kesulitan kita untuk berislam dalam memahami, menghayati dan mengamalkan itu jangan kemudian membuat kita risau. Justru itulah yang kemudian harus kita lakukan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang terasa sulit menjadi mudah. Inna ma'al usri yusra itu saya terapkan. Itu mudah. Sesulit apapun Islam yang kita pahami akhirnya menjadi mudah kalau kita mau memahami dengan baik dan benar. Tapi kadang ada kan sebagian kalangan yang memahami Islam itu kalau mau kafah Islamnya, harus tegas gitu. Iya, tegas itu tidak harus tegas, keras. harus asyidda alal kufar. Asyidda itu gitu. tidak harus keras. Gitu. Tegas itu bisa lembut. Ya, bersikap tegas tapi penuh dengan kelembutan, dan itu yang selalu saya katakan. Ada sesuatu yang sifatnya fasinusum. Sifatnya apa? Fasinusum. Indah, menyenangkan. Meskipun sesuatu itu sebenarnya sulit untuk dipahami, kesankan bahwa sesuatu itu mudah. Meskipun sesuatu itu terkesan tidak nyaman, kesankan bahwa sesuatu itu nyaman. Ini kan persoalan pencitraan. Bagaimana kita mencitrakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang indah di hadapan orang. Meskipun sesuatu itu sebenarnya indah. Nah, itu seperti seorang pelukis dengan kanvasnya, dengan alat pelukisnya, dia bisa membuat sesuatu yang semula bukan sesuatu itu menjadi sesuatu yang enak dipandang. Ya, itu yang namanya keindahan. Ada nilai estetis. Kalau Ustadz Muhsin melihat misalnya fenomena, ada tetangga yang mauludan terus kemudian dihentikan, atau ada orang Ustadz dari mana gitu terus digerebek oleh organisasi paramiliter tertentu karena nggak sefaham atau nggak seakidah kayak gitu, saya menyayangkan. Termasuk keresahan itu. Saya cuma menyayangkan aja. Tapi untuk berdialog dengan orang-orang seperti itu kan perlu waktu. Karena mereka itu miskin literasi kan. Oh, intinya di literasi. Literasi sehingga untuk bersikap tasamuh susah. Apalagi kalau orang itu sudah punya mindset bahwa saya yang paling benar.
Orang luar itu selalu salah kalau tidak sama dengan apa yang saya katakan benar. Nah, itu menjadi susah karena apa? Dia menjadi eksklusif. Termasuk ketika dia punya mindset sekali kata-katakan benar, yang benar itu apa kata saya. Orang yang tidak mengatakan sesuatu seperti apa yang saya katakan itu salah. Nah, itu kan naif jadinya. Nah, kalau kita baca Quran, ya Quran itu sesuatu yang benar. Tapi kebenaran atas tafsir Al-Quran itu, kebenaran tafsir itu kan relatif. Maka saya katakan, firman Allah itu pasti benar. Tapi tafsir atas firman Allah itu bisa benar, bisa salah. Ada di buku ini dibahas. Saya tadi sempat baca itu. Gitu ya. Tapi ada nggak dalam periode perjalanan intelektual Pak Muhsin itu yang berada dalam situasi tadi itu? Ada. Pendapat saya yang paling benar, yang lain salah gitu. Saya pernah gitu. Ketika saya masuk kelompok yang radikal dalam pemikiran itu, saya merasa bahwa orang-orang yang tidak seperti saya itu ya salah, sesat, gitu ya, syirik, bid'ah. Dan dulu ketika saya membid'ah-bid'ahkan orang itu ya seperti ketika sekarang kita melihat orang membid'ah-bid'ahkan orang, karena apa? Mindset saya begitu. Nah, cuma perkembangan selanjutnya termasuk ketika saya kuliah S2 itu seperti dibongkar tuh. Oh, jadi momen transformasinya di situ itu luar biasa. Pembongkaran luar biasa tuh S2 di IAIN. S2 di jurusan Akidah Filsafat. Saya ketemu Pak Harun Nasution, bayangkan aja. Ketemu Nurkhalis Majid ketemu di situ. Mukti Ali. Ketemu orang-orang yang berpikirnya itu ngacak-acak pikiran orang. Tapi argumennya kuat. Wah, itu nggak bisa membantah. Gimana itu? Ketemu Amin Abdullah. Wah, Amin juga di situ. Iya. Itu kan saya kadang-kadang ini orang ini kok sesat banget itu. Tapi lama-lama saya menikmati itu. Saya diskusi. Cuma Pak Amin kan kadang-kadang juga cara berdialognya agak sedikit meremehkan. Tapi saya kan orang kauman. Gitu. Diremehkan saya tertawa aja. Ya Bapak kan dosen Pak. Nanti kalau sama posisi saya sebagai dosen, Bapak belum tentu bisa ngomong seperti ini. Gitu. Saya sering guru seperti itu. Dan Amin gak marah. Bapak dosen, saya mahasiswa. Bapak bisa ngomong begitu. Saya gak berani yang membantah. Cuma nanti ketika sudah sama posisinya belum tentu saya akan mengalah seperti sekarang. Guyonnya begitu, tapi itu bukan serius. Guyon aja. Malah Pak Amin itu sampai sekarang sama saya tetap baik-baik saja. Saya menghormati, saya tetap ta'lim itu karena saya diajari oleh guru saya Pak Farudin jangan pernah tidak menghormati orang. Dan ketika kita tahu jangan pernah merasa pinter. Kalau bahasanya Pak Jinter, ojo leren limusinau, nek wis pinter ojo kemaki. Jangan pernah berhenti belajar, tapi kalau saya pinter jangan sombong. Itu saya camkan betul. Ketika terjadi benturan kayak gitu, benturan yang tadi dari cara berpikir yang eksklusif ketemu orang-orang yang inklusif, orang-orang yang kemudian disebut sebagai rasionalis atau liberal gitu. Gimana merekonsiliasinya itu? Menyelesaikan pertama kali benturan. Bentur. Ya, tapi kemudian ada pencairan itu. Ice breakingnya ya ketika kita sering ketemu aja. Sehingga kita tahu argumen mereka tahu argumen saya, kemudian berbantah-bantahan, berdebat, akhirnya saya tahu kelemahan-kelemahan saya. Ada nggak apa isu spesifik contohnya yang ya termasuk ketika gitu. mewacanakan bid'ah, khurafat, syirik. Ini saya mulai memahami, begini cara kita melihat itu. Tidak hitam putih. Perspektif lain. Tidak hitam putih ya. Karena ada satu titik di mana saya memahami bahwa pikiran saya itu salah. Itu ketika orang-orang seperti Nurkhalis Majid menjelaskan reasoning proses penalaran itu. Dan saya itu lama-lama belajar mantik. Mantik. Dan saya pernah ngajar mantik Pak. Di PUTM. Oh, ngajar itu mantik. Mantik saya. Oke. Saya sekarang udah enggak. Begitu saya mengalami kekeringan, saya belajar tasawuf. Dan saya ngajar tasawuf dulu di FAI. 5 tahun lebih saya ngajar tasawuf di FAI itu. Dan saya memahami. Dan sekarang saya menjadi penceramah tetap untuk kajian Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya setiap minggu pertama, setiap bulan itu di PDM. Di PDM. Ya, berduet sama Pak Tamami. Tahu Pak Tamami itu mengambil Al-Hikam. Al-Hikam yang ngaji dia, saya Madarijus Salikin. Karena Al-Hikam itu diberikan kepada seseorang yang ngerti bahasa Arab tapi yang ngerti logikanya macet. Ya, ada nggak usah saya sebut, ada orang yang pintar bahasa Arab tapi nggak ngerti nalar tasawuf tuh macet. Iya, kalau tasawuf. Ternyata argumen tasawuf itu ketika disampaikan kepada orang yang tidak pernah belajar tasawuf
Gak paham nih. Gak paham. Bahasanya kan tinggi itu. Iya, bahasa karena kita sudah menggunakan basirah. Iya, mata hati. Dan malam yashur lam yazuk katanya. Iya. Nggak bisa merasakan jiwa dari kitab-kitab tasawuf itu. Makanya ketika orang seperti orang Khawarij dikomentari Ali itu kan, Ali sudah masuk dalam wilayah itu sebenarnya. Kalimatnya benar, kalimat hakin. Tapi disampaikan sesuatu yang batil. Yang batil, urida biha batil. Yuradu bil batil, dimaksudkan sesuatu yang salah. Artinya apa? Gagasan dia itu dari statement yang benar, cuma cara memahaminya salah. Sehingga implementasinya salah total. Gitu. Itu orang Khawarij, ya sumbu pendek itu. Sehingga Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali karena Ali itu dianggap sesat, menyimpang, kafir, fasik. Itu kan statement yang dipakai oleh orang-orang Sunni. Bagi mereka kan, begitu mereka menyalahi Quran kan kafir. Hal teranya. Ya kalau merujuk istilah Ustaz Muhsin tadi itu kan, itu yang literasi keagamaannya kurang tapi semangatnya tinggi itu gitu. Terlalu tebal imannya tapi miskin literasi. Ilmunya kurang. Kalau ilmunya kurang ya bahaya. Ya, makanya siapapun ya ilmuwan yang menyadari bahwa perlu memadukan antara iman dan ilmu, itu saya sepakat itu. Tapi kalau saya secara personal melihat Ustadz Muhsin, yang membuat Ustadz Muhsin itu punya stamina belajar tadi itu kan, jangan sampai berhenti belajar itu. Itu apa yang Selalu saya katakan kita harus punya persistensi itu, daya tahan, dan itu perlu berlatih. Saya dulu dianggap tidak ngerti ilmu politik. Wah, saya tertantang. Gitu, saya belajar dari filsafat ya. Saya filsafat politik, saya baca bukunya, saya pelajari. Teorinya saya pelajari, metodologinya saya pelajari, etikanya saya pelajari. Kemudian saya temukan, sejarahnya menarik. Yang saya tulis. Makanya ketika tulisan saya jadi draft, Yuli Qadir membaca, disertasi nih. Sudah saya kembangkan. Nah, akhirnya Yuli Qadir mengatakan jangan ujian sebelum publikasi. Saya publikasi. Udah 2 luar keluar. Saya tunjukkan. Luar biasa itu. Ujian. Berani nggak berani saya bilang. Berhadapan dengan siapapun silahkan. Cuma waktu itu yang saya bidik Pak Azhar. Azhar suruh uji saya. Biar nanti berdebat sama saya di ujian tertutup. Katanya nggak mau. Alasannya bukan akademis tapi psikologis. Saya nggak punya keberanian untuk berbeda dengan Muhsin. Ada alasan psikologis tuh. Dia nggak nyaman. Gitu. Ada saya temui. Ayo Pak Azhar, debat akademik. Soalnya yang bawa ke UMY Pak Azhar itu kan Pak Muhsin ceritanya Pak Azhar itu. Iya, yang bawa saya. Gitu. Yang merekomendasi saya. Yang rekomendasi. Ayo debat akademik murni. Enggak usah, yang lain aja lah. Nah, gitu. Akhirnya Yuli Qadir ngajak Hasi itu. Hasi ngalir aja. Muhsin, ini harus penguji internal yang sudah profesor. Aku ketemu Kamsi kan teman saya. Teman itu ya Pak Kamsi, Prof Kamsi itu ya. Kamsi itu kosnya di sebelah selatan rumah saya, sumurnya satu dengan saya. Ketika dia masih di PHIN. Jadi kira-kira hampir 50 tahun yang lalu, masih remaja itu. Di IAIN ketemu lagi. Iya. Di UMY ketemu lagi, S3-nya kan bareng saya. Oh, S3-nya politik Islam juga ya? Iya, politik Islam juga. Cuma saya berhenti karena persoalan waktu dan duit yang nggak ada, kemudian berhenti. Tapi nggak usah saya ceritakan, ada faktor yang tidak perlu saya ceritakan kenapa harus berhenti, karena ada faktor eksternal yang pada waktu itu memang membuat saya harus ngalah itu. Sehingga saya terpinggirkan di Indonesia itu kan, ya ada sesuatu di UMY itu luar biasa. Akhirnya saya mengalah. Begitu tahun 2021 Yuli Qadir dan Pak Gunawan memanggil saya katakan fight. 3 tahun bisa? Why not? Saya bilang. Saya katakan dengan bahasa saya yang santai aja itu. What man can be, I must be. Kalau orang bisa, saya harus bisa. Rijal wa ana rajul. Nah, orang tertawa. Mau gak apa-apa? Politik. Wah gitu. Sudah saya kerjakan. Intensif betul ya, 1,5 tahun lah. Intensif betul saya ngerjakan itu. Tapi dialog dengan Yuli Qadir itu lama.
Karena benturan pemikirannya dengan Julio Kodir luar biasa, manhajnya beda. Julio Kodir itu agak ke kiri, saya ke kanan kan. Yang mencari titik temu itu luar biasa. Tapi yang saya kagumi dari dia taat sama saya. Tapi satu hal juga yang saya perhatikan itu Pak Muhsin. Dulu Julio Kodir itu kan Pak Muhsin yang bimbing dan nguji ya waktu S1. Iya. Nah, kesediaan, kemauan untuk menurunkan ego dan mau menjadi mahasiswa bimbingan, mantan mahasiswa bimbingannya itu gimana itu? Perlu penataan hati, itu menata hati. Itu soal manajemen kolbu. Kalau istilah orang kiri kan itu kan kayak bunuh diri kelas gitu. Muhsin, mau nggak jadi bimbingan saya? Kenapa tidak? Saya perlu belajar pada siapapun termasuk kamu. Tapi Julio Kodir tetap ta'lim dalam urusan personal, ta'lim ya. Tapi dalam urusan ilmu debat sama saya. Kalau ketemu debat ya. Sampai punya titik temu akhirnya mengiyakan. Begitu saya nulis begitu, saya kasih prolog, saya kasih epilog, saya kritisi, saya review, saya kirimkan di jurnal, ketemu Pak Hasyim mengatakan, ini real dokter Pak Muhsin, maju. Pak Gunawan mengatakan tidak boleh ujian tertutup saja, harus ujian terbuka. Saya ingin lihat Pak Muhsin berdebat dengan Julio Kodir. Wah, gitu. Akhirnya ketemu betul. Tapi sebelum debat di situ kan sudah selesai sebenarnya di forum di belakang sudah selesai. Saya katakan Jul, pada waktu ujian terbuka Anda harus fight. Iya, fight. Tapi sebelum ujian ketemu saya paginya nangis dia. Ustadz, saya terharu Ustadz. Ternyata saya bisa membantu Ustadz untuk selesai. Saya nangis juga. Nangis juga waktu habis ujian itu. Saya nangis Jul. Saya harus mengucapkan terima kasih. Kamu gimana caranya? Enggak usah Ustadz. Ini karya kita bersama. Dan habis ini kita buat buku bersama-sama dengan Pak Asi. Wah, sudah. Ini sudah mulai kita edit. Tentang apa itu yang? Ini disertasi ini. Kita kembangkan. Kita kembangkan. Dan judulnya kita kembangkan nanti. Kontestasi politik umat Islam dalam perspektif sejarah politik Islam klasik dan kontemporer. Saya sudah tawarkan sama dia, oke, sudah. Nanti tulis itu. Dan itu kita kembangkan menjadi tulisan yang betul-betul berwujud menjadi buku. Sehingga teorinya kita perkaya, analisisnya kita perkaya, datanya kita perkaya terus itu. Mengalir setiap hari dan mudah-mudahan nanti jadi betul. Setiap hari saya memasuk data dan analisis. Julio Kodir mengedit dan memperkaya. Dia sudah membaca. Nah, terus kemudian di karya itu pilihannya tentang pasca Sifin dan pasca Sifin itu. Sifin itu sebagai ilustrasi aja. Sebagai ilustrasi untuk menceritakan tentang bagaimana konflik internal itu bisa terjadi pada orang-orang yang sebenarnya diperhitungkan orang yang sulit berkonflik karena sama-sama orang soleh. Itu kan masa sahabat. Ketemunya kan Ali sama Muawiyah itu kan sama orang soleh. Amr bin As sama Abu Musa al-Asy'ari kan orang soleh. Tapi orang soleh ketika masuk dunia politik itu bisa kemudian berseteru karena kepentingan politik. Nah, lalu yang dimunculkan ketika konflik itu ada enggak perseteruan mereka itu terkait dengan persoalan teologis? Teologi itu dibawa aja. Karena pada waktu tahkim itu persoalan politik. Teologi itu disertakan aja, maka pembenarannya dengan pembenaran teologis. Termasuk pembenaran teologis itu terjadi pada saat ketika konflik dengan Khawarij dan Syiah. Kan masing-masing kan membawa pembenaran. Padahal itu dulunya sama-sama pendukung Ali itu. Iya. Jadi teologi itu dipakai sebagai benar, maka agama dipakai sebagai alat untuk membenarkan justifikasi. Makanya kata Majid Fahri di dalam bukunya tentang filsafat Islam, dia mengatakan konflik teologis dan politik itu berkelindan. Sehingga tidak bisa dipetakan secara jelas karena kedua-duanya masuk menjadi sesuatu yang melekat. Mana ini teologi apa politik dua-duanya? Makanya Syiah itu fenomena apa? Ya sosiopolitik ya, tapi teologi ya iya. Makanya itu tidak bisa dipetakan hanya sekadar kelompok yang disebut firqah yang sifatnya teologis murni, enggak. Ada unsur politik. Karena sosiopolitik kita melihat bahwa munculnya Syiah itu kan terjadi sebagai akibat perseteruan yang terjadi antara Muawiyah dan Ali menguat. Khawarij juga begitu. Setelah itu kan pasca Sifin toh, menguatnya pasca Sifin bahwa Imrinya sudah ada, iya, tapi pasca Sifin sehingga munculnya peperangan dengan Khawarij di Nahrawan. Itu kan persoalan politik murni sebenarnya. Nah, ketika dibawa sekarang Erdogan itu ketika muncul, simbolnya Islam. Tapi begitu Gulen ya sikat tuh. Sikat. Karena pada kepentingan politik. Ini juga yang
agak membuat saya penasaran adalah kalau misalnya bercermin pada konteks tahkim tadi itu kan, ini ternyata mode perlindungan perundingan untuk menyelesaikan konflik nggak berjalan sebagaimana di tahkim. Apakah terus begitu? Akhirnya penyelesaiannya adalah perang dan perang. Akan sangat mungkin itu ketika ego itu tidak diturunkan. Ya, ego kelompok termasuk itu tidak diturunkan, ya ukhuwah harus berjalan. Dan tahkim itu kan pembelajaran yang bagus. Dan kita bisa nggak mengambil ibrah dari tahkim itu. Ibrah apa orang kira-kira yang sekuat ahli saja itu dimusuhi dan dibunuh kok. Apalagi cuma ketua presiden PKS. Ya enggak. Untuk bisa mengatakan saya itu presiden PKS Partai Islam. Jangankan kamu, Ali bin Abi Thalib dibunuh kok. Ya kan? Artinya kalau untuk urusan politik ya, urusan politik yang apa saja bisa terjadi. Karena apa? Jargon-jargon yang dibuat orang itu menjadi sesuatu yang lemah ketika harus berurusan dengan kepentingan pragmatis. Nah, gimana kalau sejarahnya begitu, sementara idealnya adalah Islam itu yang ramah, mudah dan indah. Itu kan gagasan yang dikenalkan. Cuma problemnya ya tadi literasinya lemah. Umat Islam yang ngerti Islam itu kan belum tentu banyak. Yang wawasan keislamannya itu masih elementer kan mayoritas. Apalagi wawasan politik ya. Yang melek politik kan tidak banyak juga. Kadang orang pinter gitu tapi nggak melek politik terjerembab juga. Apalagi ada kemiskinan. Itu kan sekarang yang namanya politik itu masih jadi primadona karena apa? Orang miskin. Kasih duit kan milih. Maka sekarang ideologi apapun itu kalah dengan ideologi baru namanya Wanipiro. Ada lagi Wanipiroisme. Iya. Apa? Kapitalisme, sosialisme, apalah ya isme-isme yang lain itu. Itu akan kalah dengan Wanipiro itu. Karena apa? Dengan duit semua jalan kok sekarang. Pragmatis sekarang orangnya. Politiknya pasti transaksional. Karena apa? Di samping miskin literasi, juga miskin. Ini terakhir Pak Muhsin, ini berkaitan juga dengan ini. Ini kalau boleh berkomentar tentang ya soal tadi itu dengan background tahkim, Islam yang indah, Wanipiroisme gitu. Kalau Pak Muhsin melihat konflik yang terjadi di Israel Palestina, terus kemudian ada sebagian kalangan Muslim yang datang ke Israel, mungkin ini kan Islam itu indah, rahmah, harus berdialog, oleh sebab itu nggak masalah untuk ke sana. Kalau gitu melihatnya gimana Pak Muhsin? Israel dan Palestina kan soal geopolitik toh sebenarnya. Itu bukan soal agama menurut saya. Soal kemanusiaan global. Sehingga yang harus dimunculkan itu adalah solidaritas kemanusiaan. Agama bisa disertakan, tapi bukan satu-satunya. Bahwa solidaritas Islam itu harus muncul, iya. Tapi di Palestina itu kan persoalannya bukan hanya persoalan agama, tapi juga persoalan kemanusiaan global, universal sifatnya. Dan saya yakin bahwa ketika orang berpikir seperti itu, orang non-Muslim pun mestinya harus juga peduli untuk membantu Palestina. Israel itu kan bukan karena mereka beragama Yahudi, mereka berkata dan mengalahkan begitu, karena ajaran agama Yahudi juga tidak mengajarkan kekerasan kok. Apalagi kekerasan yang kemudian menzalimi orang. Orang Yahudi itu kan anti kezaliman. Ajarannya begitu mestinya. Tapi antara Ahlul Kitab, Yahudi dan Zionisme itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda dengan Zionismenya. Iya, Zionisme itu kan sudah hal berbeda. Itu kan hal politis. Ideologi Zion itu kan berbeda dengan Yahudi. Dengan Yudaism. Yudaism itu yang murni itu pasti anti kekerasan dan tidak mungkin melakukan kezaliman. Iya betul. Kalau Yahudi Ortodoks itu malah nggak pro Israel itu. Pro Israel. Yang heterodok itu. Yang heterodok Zionis apa ya? Gitu ya. Yang Zionis itu. Dan orang Israel kan tidak pernah berdakwah untuk kalangan non Israel karena bagi mereka bangsa mereka itu kan the chosen people. Kenapa harus ajak menjadi orang Yahudi? Makanya mereka secara teologis tidak ingin menyebarkan agama. Makanya kalau dalam dunia penjajahan itu ada gold, glory, gospel ditinggal. Yang penting glory, jaya itu. Iya, goldnya dapat. Yang penting kepentingan politik dan ekonomi jalan. Itu agama lagi dulu. Karena agama bagi mereka itu tidak terlalu penting. Karena apa? Yahudi itu untuk mereka, bukan untuk orang lain. The chosen people, nggak boleh dong orang lain masuk karena Bani Israel itu adalah bangsa terpilih. Yang bukan Bani Israel bagi Bani Ismail ikut-ikut, nggak usah ikut-ikut.
mereka punya sejarah sendiri loh. Saya pernah membaca sejarah Yahudi. Itu ternyata mereka punya satu keyakinan bahwa mereka itu the chosen people. Sehingga tidak perlu mengajak orang lain untuk masuk secara teologis. Tapi untuk kepentingan ekonomi dan politik kerjasama dong. Dan bagaimana mereka meyakinkan kepada orang-orang yang membenci Israel itu supaya mereka itu tidak keras? Ya model Amerika dulu, stick and carrot. Stick and carrot. Artinya di punishment dan reward gitu ya. Kalau bisa dikasih carrot aja lah. Dah lulut. Ya, seperti 5 orang yang datang itu carrotnya yang dikasih. Nggak mungkin nggak dapat sesuatu, pasti dapat sesuatu gitu. Nah, tapi kalau yang ngeyel seperti Gaza, stick. Habisin ya. Stick yang mau dimainkan. Permainannya kan pakai stick and carrot tuh. Sticknya untuk Gaza, carrotnya untuk NU dan kawan-kawan yang sekarang jadi masalah itu. Yang sekarang mungkin direspon oleh Muhammadiyah dengan Masjid Tabligh ketemu Duta Besar Palestina hari ini Palestina. kan luar biasa itu Masjid Tabligh itu Adi Hidayat jadi moderator ya. Ya itu kan counter tuh. Ya counter narasi terhadap itu ya. Pernyataan Anwar Abbas juga keras terhadap orang-orang yang datang ke Israel itu. Nah, sementara orang ini sendiri juga kelabaan untuk menjawab karena faktual mereka kader NU dan ternyata imam besarnya pasti ikut-ikutkan. Tapi kalau pernyataan PBNU-nya kan juga relatif keras itu kepada tapi itu kan pembenaran. Ya excuse lah. Mereka ingin cuci tangan. Mereka bukan struktural gitu. Bukan struktural. Kalaupun mereka bukan orang utama. Tapi ternyata mereka juga bagian dari orang-orang yang pernah dibina dan penting. Anak yang dari Mesir itu kan mereka anak-anak yang dulu dekat dengan UNIL loh, Laksprodam. Di Lakpasdam. Iya, itu kan dekat. Itu kan orang-orang yang memang dikader dan menjadi orang yang didam-damkan untuk kembali ke NU. Mestinya, tapi begitu ada kasus itu dilepeh mereka. Karena orang NU tidak mau direcoki dengan apalagi organisasinya. Ya itu tadi menampilkan Islam yang memang tegas tadi itu soal-soal isu kemanusiaan, tapi pada saat yang sama ketegasan itu juga tetap dalam bingkai yang indah gitu, itu bisa dilihat itu. Ada kelembutan. Ada kelembutan. Makanya kita itu bisa memukul orang tanpa memukul. Artinya itu simbol. Biarlah mereka jatuh dengan pukulannya sendiri. Artinya apa? Biarlah mereka memukul sekeras-kerasnya. Yang penting bagi kita adalah membuat mereka jatuh dengan pukulan mereka sendiri. Bunuh diri. Membiarkan mereka bunuh diri dengan cara yang mereka lakukan. Dalam dunia politik kan itu trik. Bagaimana mereka itu mati karena perbuatannya sendiri, seolah-olah kita tidak bermain, padahal itu pembiaran yang kita lakukan supaya mereka terjebak di jurang yang membuat mereka mati. Pembiaran. Oke, gitu Pak Muhsin ya. Ini karena terpancing saya ngomong politik. Padahal saya dokter politik Islam. Saya padahal sudah mencoba untuk tidak terpancing. Tapi karena Pak Siva memancing saya jadi terpancing. Ngobrol ngalir saya pernah diwawancari oleh radio Formusa tentang oposisi loh. Oh iya. Iya semalam. Panjang gitu loh, 2 jam lebih. Dan tentunya viral kemudian di-upload dan kemudian diambil oleh teman-teman dari PCM Amerika Utara. Diviralkan. Dan saya diwawancarai oleh wartawan Suara Merdeka. Tentang oposisi. Kaget saya. Saya itu bukan orang politik. Saya nggak ngerti politik. Enggak. Pak Muhsin bicara politik di mana? Nah, di radio Formusa dan dari radionya PCM Amerika Utara. Tentang oposisi. Arti penting oposisi dalam perspektif Islam. Saya terangkan, kok tiba-tiba saya diwawancara begitu, saya ngomong mengalir aja. Nah, Pak Muhsin lulusan Visipol? Enggak, saya nggak pernah kuliah di Visipol. Enggak, saya nanti akan jadi dokter politik Islam. Saya kan orang awam. Tapi sekarang oposisi masih penting Pak ya? Penting. Dalam demokrasi tanpa oposisi gak jalan. Dan itu saya yakini. Iya. Dan demokrasi itu baru akan jalan kalau masyarakatnya cerdas. Wah. Jadi kalau masyarakatnya tidak cukup cerdas dan miskin ya nggak jalan. Kalau partai politiknya nggak mau jadi oposisi, yang jadi oposisi Pak Muhsin, saya, masyarakat sipil di luar parpol. Nah, sampai saya guyon di partai politik itu ada sekarang, itu kan pura-pura partai politik, itu kan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang kemudian diberi label. Perusahaan-perusahaan yang diberi label. Diberi label itu. Diberi label partai politik. Bayar di belakangnya ini. Mereka kan diatur oleh poin-poinnya. Susah juga itu, karena di balik mereka ada dalang-dalang yang mengarahkan.
Oke deh, nanti kita ngobrol lagi soal khusus tentang politik, perspektif seorang ustadz. Ini lama-lama jadi pengamat politik. Biar nggak hanya Bazar yang di sini, kan Bazar kalau di sini ya ngobrol politik. Iya, dia sengaja ngajak saya di Kamastu tentang ngomong prospek politik Islam, tapi dia meminta setelah pergantian rejim. Nggak ada urusannya dengan pergantian rejim. Pergantian rejim itu persoal waktu kok. Nggak ada perubahan yang signifikan saya. Saya yakin nggak ada perubahan yang signifikan. Itu sudah di atas sedemikian rupa supaya mengalir. Karena makasih. tidak ada yang ingin jadi korban. Tadi ada jadwal pengajian habis ini ya, biar nggak telat kita akhiri dan kita nanti ngobrol lagi soal politika, soal keagamaan. Ini karena terpancing oleh Pak Siva jadi ngomongnya. Sebenarnya tidak ada ke situ saya ngomongnya. Sekali lagi selamat mabruk atas penganugerahan dokter kemarin dan insya Allah tambah manfaat, tambah berkah ilmunya. Ini yang berat buat saya karena saya diberi label dokter politik. Nah, nanti ketika tadi malam saya ngomong tentang politik tanpa intrik. Ya, mas pengajian malam Selasa, PP Muhammadiyah Masjid Tablik. Tadi malam saya. Ya dengan basis Pak Mohsin sebagai zuriyahnya Sunan Giri, zuriyahnya Sunan Gresik. Sunan Gresik, Panembahan Sunopati ya. Absah lah, bisa ngomong apa saja bebas. Tapi itu jauh. Terlalu jauh. Habib Mohsin Haryanto. Insyaallah nanti ketemu lagi. Makasih, mudah-mudahan manfaat obrolan kali ini dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.